Waduh. Wih, lagi ngapain ini Pak Mat? Ini lagi finishing kok. Finishing. Wih, mantap. Mudah-mudahan lancar semua ini Pak Mat ya. Wih. Keren. Mantap. Ya. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi di channel Deddy Kue Gallery. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih kira-kira? Wah, ini di video kali ini cukup menarik nih. Kalau biasanya kita tag video di kolam belakang ya. Nah, ini kita ada di kolam depan. Ini masih on progress ya, kolam barunya Deddy Kue Gallery yang kedua. Ada di depan rumah, di halaman rumah saya yang depan. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa aja ya. Mungkin pertama kita akan bahas kenapa sih kita buat kolam yang kedua ini, tujuannya apa dan harapannya apa gitu ya. Terus yang kedua mungkin kita akan bahas secara umum spesifikasi kolamnya ya, panjang kali lebarnya berapa, chambernya berapa, kapasitas airnya berapa ton. Ya tapi mungkin secara umum ya. Kalau detailnya nanti terkait pemipaan, terkait konstruksi, kita gunakan peralatan pompa dan aeratornya apa saja, catnya apa saja, mungkin nanti kita akan pecah menjadi beberapa video agar lebih singkat durasinya gitu ya. Lalu yang ketiga ya, nanti kita mungkin akan berikan sedikit clue topik-topik pembahasan di video-video berikutnya seputar kolam ini apa aja. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat ya, terutama untuk teman-teman nih mungkin yang lagi ingin membuat kolam baru, atau mungkin penghobi-penghobi baru yang lagi mencari inspirasi, dan juga harapannya bisa menghibur juga untuk semua penghobi-penghobi master-master saya yang sudah suhu-suhu nih. Oke teman-teman, jadi tonton videonya, nikmati sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika merasa video ini bermanfaat. Oke, stay tune ya teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama, kenapa sih kita buat kolam yang kedua ini ya? Jadi tujuannya ya, pertama sebetulnya sekaligus untuk renovasi rumah saya bagian depan, kanopi, dan ya memang harapannya juga kolam baru. Kenapa kita buat kolam baru? Karena pertama, kolam yang belakang pun juga dirasa agak kurang begitu besar gitu ya. Kalau kolam belakang mungkin kapasitasnya sekitar 7.000 liter atau 7 ton air. Kalau ini kapasitasnya hampir 4 kali lipat dari kolam yang belakang. Jadi dengan chamber hampir 30.000 liter, sekitar 30 ton gitu. Jadi untuk fasilitas keeping ikan, untuk fasilitas display ikan juga lebih memadai nih harapannya gitu. Jadi ikan yang kita keeping juga bisa lebih banyak. Lalu secara display, untuk teman-teman customer Deddy Kue Gallery yang ingin lihat koleksi-koleksi ikan kita, harapannya nggak perlu repot-repot nih cek yang di dalam rumah. Jadi cukup di depan rumah pun juga bisa cek nih gitu ya. Itu mungkin latar belakangnya kenapa kolam ini kita buat ya gitu. Dan harapannya bisa menjadi sarana edukasi juga dan manfaat untuk teman-teman penonton setia Deddy Kue Gallery gitu ya. Ya, lalu tujuan berikutnya ya memberikan suasana yang berbeda ya. Kalau di belakang mungkin ya minimalis kolamnya, di sini masih temanya nanti akan masih minimalis, tapi harapannya bisa lebih wah dan lebih menarik dan seru nih gitu ya. Oke, itu mungkin yang pertama, latar belakang, tujuan dan harapannya. Lalu kedua, kita membahas tentang spesifikasi secara umum kolam ini gitu ya. Oke, sekarang kita bahas ke poin yang kedua, spesifikasi kolam ini secara umum ya gitu. Mungkin kalau untuk detail takutnya durasinya nggak cukup, nanti kita akan bahas lebih detailnya di video selanjutnya ya. Spesifikasi umum kolam ini ya sebetulnya ya tidak begitu lebar, tapi memang memanjang. Jadi kolam ini bentuknya pertama letter L ya, letter L. Kalau dari ujung situ sampai ke sini itu sekitar 6 meter
ya, 6 meter. Tapi kalau digabung dengan yang ini total sekitar 8 meter gitu ya. Kalau garis luarnya sih sebetulnya 9 meter, tapi kalau bersihnya kubikasinya panjangnya 8 meter gitu, 8 meter. Untuk lebarnya, lebar kotornya 2 meter ya, tapi karena ada dinding cor kanan kiri jadi bersihnya 1,6 gitu. Jadi bersihnya ini sekitar 8 meter kali 1,6 meter. Untuk kedalamannya ini sekitar 2 meter ya, kurang lebih gitu, dari permukaan kolam di sini sampai ke bawah nanti kurang lebih 2 meter gitu ya. Itu untuk luas kolam. Jadi kurang lebih kolamnya itu, jadi bersih kolamnya saja kalau 8 meter dikali 1,6 dikali 2 meter kurang lebih sekitar 25,5 sampai 26 ton untuk bersih kolamnya aja gitu ya. Lalu kalau untuk kita lihat dari chamber ya, chamber ini juga letter L karena memang mengikuti space lahannya ya gitu. Chamber ini kurang lebih sekitar 4 meter ya, panjangnya sekitar 4 meter kurang lebih. Lebar bersihnya sekitar, sebenarnya sih nggak nyampe 1 meter, sekitar 80 cm gitu ya. Dalamnya juga sama 2 meter gitu. Jadi ya kurang lebih untuk chambernya ya hampir 8.000 liter, sekitar 8 ton gitu ya. Jadi kapasitas chamber terhadap kolam ini ya mungkin hampir 30% gitu ya. Kemarin saya ingin lebih memaksimalkan lebih dari 30%, space-nya terbatas gitu. Jadi memang hanya bisa 30%, mudah-mudahan sudah bisa memadai. Itu mungkin kurang lebih secara spesifikasi kolam secara umumnya gitu. Lalu bottom drain yang kita gunakan ada 3 ya. Di situ 1, di situ 1, di situ 1 ya. Bottom drainnya sekitar 2,5 inch pipanya gitu. Lalu skimmer kita juga pakai 2, ada di ujung satu situ sama di ujung sini 1,5 inch gitu. Lalu ya kurang lebih itu yang masuk ke chamber ya. Di chamber ini kita pecah menjadi sekitar 6 sampai 7 chamber ya kalau nggak salah ya. Jadi satu chamber nanti agak kecil itu khusus untuk bak kontrol pemipaan yang masuk ke chamber. Chamber kedua di sini akan full jaring nelayan ya. Chamber ketiga juga full jaring nelayan. Nah, di sini ada chamber 4 biologis. Ya, biologisnya kita pakai ya yang biasa-biasa aja, nanti rencana mungkin ya batu apung, batu gombong ya. Di chamber 5 juga sama, batu apung, batu gombong dan oyster. Nah, chamber 6-nya nanti agak kecil, chamber pompa air bersih. Di chamber 7 itu pompa khusus backwash gitu. Nah, chamber 7 ya chamber kering, jadi kita akan pakai hanya untuk backwash gitu. Lalu dari chamber pompa pipanya kemana aja? Kita rencana pakai 2 pompa, satu pompa ke waterfall di situ ya, waterfallnya sekitar 2,5 inch, jadi di sudut kolam satu waterfall. Lalu ada juga pompa yang menuju ke pipa arus. Nah, pipa arusnya ada di ujung situ dan di ujung situ gitu. Jadi harapannya di arus bawahnya pun ikannya juga ya seperti di habitat asli, ada arusnya gitu ya. Kurang lebih mungkin itu ya spesifikasi dasar kolamnya. Mungkin nanti untuk detail pemipaannya, jalur pemipaan dan lain-lain kita mungkin bahas di video lebih detail di video selanjutnya. Jadi teman-teman stay tune ya gitu. Lalu kolam ini mungkin kemarin banyak juga nih teman-teman yang berinfo ke saya nih, wah kolamnya dalam sekali nih, nanti gimana cara mengatasi tetangga dan anak-anak kecil seperti apa gitu. Nah, kebetulan saya juga udah izin nih sama tetangga-tetangga saya untuk yang di dinding di sini kita akan full dinding sampai atas gitu ya, akan dinding sampai atas. Yang di sini juga
kita akan dinding sampai atas juga. Jadi di sini akan tertutup karena kita akan gunakan untuk display bonsai nanti di dinding. Jadi di dinding akan ada shelving untuk kita taruh bonsai gitu. Jadi bawahnya ikan koi, di dindingnya bonsai. Jadi nanti teman-teman Dedi Koi Gallery tinggal pilih nih, mau bungkus mau bawa pulang yang mana. Gitu ya. Terus di atas kita juga nanti akan pakai kanopi ya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya juga detailnya kanopinya kita gunakannya kanopi jenis apa, tebalnya berapa mili, rangkanya apakah pakai besi holo atau besi baja ringan dan lain-lain, kita akan bahas gitu ya. Jadi kanopinya harapannya ikannya terlindung dari air hujan nih, tapi sinar matahari juga masuk, jadi pertumbuhan ikannya juga tetap bisa maksimal dan sehat gitu ya. Lalu nanti cat yang saya gunakan kita akan bahas juga di video selanjutnya ya, lebih detail cat untuk sebelum acian ya, untuk sebelum acian atau sebelum plester juga kita gunakan Sika juga namanya. Lalu setelah itu kita juga gunakan cat untuk cat hitam untuk water pondingnya ya, kita gunakan merek yang Propan Ultrapon gitu. Biasanya yang kolam belakang saya pakai FlexiCoat, yang sekarang saya mau coba pakai Propan seperti apa nih gitu. Oke, nanti mungkin kita akan bahas di video selanjutnya ya. Oke, lalu mungkin kolam ini nanti kita akan bagi menjadi 2 kolam sebetulnya. Jadi satu kolam di sini khusus yang ikan gede-gede. Nanti kita akan sekat di sini nih. Pakai akrilik bening, sekat di sini. Khusus untuk keeping ikan-ikan yang kecil, size 25 cm ke bawah. Gitu ya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya juga. Oke, mungkin itu kurang lebih secara spesifikasi umum kolam ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan manfaat untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk terus subscribe dan pencet tombol loncengnya untuk notifikasi ketika kita launch video selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin singkat aja di video kali ini sebagai opening kolam kita yang kedua. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi di video kami selanjutnya. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama penghobi koi yang baru ya, dan yang ingin buat kolam, harapannya bisa menjadi inspirasi gitu ya. Untuk teman-teman penghobi lama juga harapannya bisa menghibur gitu. Untuk teman-teman yang bingung atau ingin tanya-tanya atau mungkin ingin buat kolam atau mungkin ingin koleksi ikan-ikan DKG, jangan sungkan untuk tanya-tanya di nomor HP di bawah ini gitu ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Sehat terus dan kompak terus untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Dedi Koi Gallery, solusi koi dari kita untuk semua. Oke, see you, bye-bye.